Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Abel Humairo dengan NIM 2012101310 dari PAI 6D. Di sini saya akan membuat video pembelajaran usul fiqh yang berjudul lafaz dari segi penunjukan atas hukum atau dilalah. Dan selamat menyaksikan. Arti dilalah secara umum adalah memahami sesuatu atau sesuatu. Kata sesuatu yang disebutkan pertama disebut madlul atau yang ditunjuk. Dalam hubungannya dengan hukum, yang disebut madlul itu adalah hukum itu sendiri. Kata sesuatu yang disebutkan kedua kalinya disebut dalil atau yang menjadi petunjuk. Dalam hubungannya dengan hukum, dalil itu disebut dalil hukum. Dan dalam pandangan aliran Hanafiyah, dilalah itu terbagi menjadi empat, yaitu dilalah al-ibarah, dilalah al-isyarah, dilalah al-dilalah, dan dilalah al-itida. Tapi di sini saya hanya membahas tiga saja, yaitu dilalah al-ibarah, dilalah al-isyarah, dan dilalah al-dilalah. Yang pertama itu adalah dilalah al-ibarah atau disebut juga ibarah nas. Menurut Abu Zahrah, wahiyal ma'nal ma'muhu minan nafzi sawa wa kana nadon aw zahirah. Makna dapat dipahami dari apa yang disebut dalam lafaz baik dalam bentuk nas maupun zahir. Contohnya firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. An-nasa ima'na wa thulatha wa ruba'ah. Jika kamu takut tidak akan berlaku adil dalam hal anak yatim, maka kawinlah perempuan yang kamu senangi sebanyak 2 orang, 3 orang, atau 4 orang. Ayat ini menurut ibarat nas atau menurut yang tersurat sesuai dengan tujuan semula, yaitu bolehnya mengawini perempuan sampai 4 orang bila terpenuhi syarat adil. Lafaz dalam ayat ini menurut asalnya memang untuk menunjukkan hal tersebut. Di samping memberikan petunjuk secara jelas dan langsung, ayat ini secara tidak langsung bukan menurut maksud semula atau secara zahirnya. Penunjuknya bahwa perkawinan itu hukumnya adalah mubah, meskipun tujuan ayat ini sebenarnya bukan hanya untuk sekedar untuk itu saja. Dan yang kedua itu adalah dilalah isyarah atau disebut juga isyarah al-nas. Menurut Abu Zahra, ma yadullu alaihi lafzu bi ghairi ibarah. Apa yang ditunjuk oleh lafaz tidak melalui ibaratnya. Contoh firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 232, Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'rufi. Yang artinya kewajiban ayah memberi nafkah dan pakaian secara patut untuk istri. Ibarat lafaz dalam ayat di atas menunjukkan kewajiban si ayah atau suami untuk memberikan nafkah dan pakaian yang layak untuk istrinya atau jandanya dalam masa iddah. Dengan pemahaman tersebut terlihat bahwa ayat tersebut yang menunjukkan ibaratnya mengandung maksud tertentu, juga mengisyaratkan kepada maksud lain, yaitu hubungan nasab anak adalah kepada ayahnya, bukan kepada ibunya. Yang ketiga itu ada dilalah al-dilalah atau disebut juga dilalah al-nas. Menurut Abu Zahra, di dalam lafaz yang disebutkan dalam penetapan hukum untuk yang tidak disebutkan karena ada hubungannya yang dapat dipahami berdasarkan pemahaman dari segi bahasa. Dan dilalah atau dilalah al-nas itu terbagi menjadi 2. Yang pertama itu hukum yang akan diberlakukan kepada kejadian yang tidak disebutkan dalam nas. Keadaannya lebih kuat.
Dan yang kedua itu ada hukum yang akan diberlakukan pada kejadian yang tidak disebutkan dalam nas. Keadaannya sama dengan kejadian yang ada dalam nasnya. Contohnya firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 4, Bismillahirrahmanirrahim, Innalladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim naru wa sayaslawna sa'ira. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala atau neraka. Dan kedua bentuk dilala di atas disebut dilala al-nas karena makna yang dimaksud dapat dipahami dari nas yang disebutkan, dan dinamakan juga mafhum muwafaqah karena adanya kesamaan hukum yang tidak disebutkan dengan hukum yang disebutkan. Disebut juga dengan kias karena dilalah dalam bentuk ini juga menggunakan ilat hukum, tetapi ilat ini dapat dipahami dengan mudah dan jelas melalui lafaz nas dan tidak memerlukan penalaran. Itulah tadi video pembelajaran usul fiqh 2 saya. Semoga apa yang disampaikan oleh saya tadi bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.